Oke, sesuai sama omongan gue sebelumnya, kali ini kita mau bahas motor listrik Uwinfly T5. Dan setelah gue cobain sendiri, gue nggak heran sih kenapa Molis ini cukup diminati banyak orang. Karena memang banyak hal yang unik. Oke, pertama kita mau bahas desain, dan ini pastinya tergantung selera. Kalau gue sendiri suka, modelnya masih mengikuti ala-ala Vespa. Dan kalau menurut gue ini cocok banget buat orang yang badannya gede. Karena ini Molis dengan bodi paling besar yang pernah gue bahas. Dan karena ini motor listrik, pastinya nggak ada knalpotnya, nggak ada asap, hampir nggak ada suara mesin, nggak perlu ganti oli mesin, dan nggak perlu dipanasin dulu sebelum dipakai. Kita lanjut bahas dapat apa aja. Selain dapat kunci biasa, kita juga dapat remote starter yang dilengkapi dengan sistem keamanan alarm anti maling, dimana kalau ada yang coba gerakin motornya, dia nggak hanya keluarkan suara alarm, tapi ban belakangnya ngunci, jadi nggak bisa gerak. Kita juga dapat charger motornya, dilengkapi dengan lampu indikator kalau lagi ngecas dan kalau sudah penuh. Kalau kita lihat spek di belakangnya, ini dayanya hanya 275 watt. Di sampingnya ada lubang-lubang ventilasi, lalu di sampingnya lagi ada kipas buat bantu buang panas chargernya. Colokan yang ke motornya seperti ini, lalu yang ke listrik seperti ini. Dan untuk lubang charger di motornya sendiri ada di depan bawah jok. Lalu kita dapat buku panduan dan garansi. Seperti biasa, Uwinfly kasih garansi 10 tahun untuk frame atau rangka, 1 tahun untuk charger, controller, dan dinamo, dan 6 bulan untuk baterai. Lalu terakhir kita juga dapat spion yang bikin motornya tampil makin bulat. Oke, sekarang kita bahas lampu-lampunya yang cukup unik. Jadi hampir semua lampu sudah menggunakan LED. Di bagian depan bawah ada lampu senja atau lampu kota yang cukup unik desainnya. Di atasnya ada lampu utama, pastinya ada mode jarak dekat dan jarak jauh. Lalu ada lampu sen yang kurang lebih seperti ini. Di sampingnya ada strip lampu yang nyala kalau kita aktifin lampu senja. Jujur gue nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi gue akuin ini sih keren dan pastinya unik. Di belakang ada lampu utama dan lampu rem yang ukurannya cukup besar. Di bawahnya ada lampu untuk plat nomor. Dan ini satu-satunya lampu yang masih menggunakan bohlam biasa. Selain ini sudah LED semua. Di belakang pastinya ada lampu sen dan ada satu fitur lampu yang cukup unik yang akan kita bahas berikutnya. Oke, sekarang kita bahas bagian stang. Kita mulai dari sebelah kiri. Paling atas ini ada tombol untuk mode lampu jarak dekat dan jauh. Dan di bawahnya ada tombol sen dan ada tombol klakson yang suaranya seperti ini. Di sampingnya ada tombol dengan huruf R. Ini fungsinya untuk reverse atau mundur. Jadi kalau kita mau mundur, tinggal tahan tombol ini lalu gas untuk mundur. Kita lanjut ke sebelah kanan. Paling atas ada tombol untuk lampu hazard. Ini jarang-jarang ada motor yang dilengkapi dengan fitur ini. Di bawahnya ada tombol untuk lampu senjaran utama. Di bawahnya lagi ada tombol untuk menggantikan fungsi throttle dalam kondisi darurat. Di sampingnya ada tombol untuk ganti mode kecepatan. Jadi Molis ini dilengkapi dengan 3 mode kecepatan. Mode 1 untuk saat kita lagi santai, dimana kecepatan maksimalnya dibatasin. Dan mode 3 kalau kita mau dapat kecepatan maksimal. Dan untuk ganti modenya bisa dalam kondisi jalan, jadi nggak harus lepas gas dulu. Di bawahnya ada tombol cruise control. Ini fitur kayak di mobil. Jadi kalau kita lagi bawa motornya di jalanan yang panjang, lurus, dan sepi, daripada kita nahan gasnya, kita bisa pencet tombol ini sekali, lalu lepas gasnya, dan motornya akan tetap melaju di kecepatan yang sama. Kalau mau kembali ke normal lagi, tinggal pencet rem atau gas aja. Di bawahnya ada kontak kunci. Selain buat kunci stang, kita juga pakai buat buka jok. Dan ini Molis pertama yang pernah gue bahas, dimana kontak kuncinya ada tutupnya. Di sampingnya ada gantungan, dan ini juga Molis pertama yang nggak ada colokan USB buat ngecas HP. Lalu di bawah gantungan ada laci ala-ala Vespa buat naruh barang kecil. Tapi anehnya cuma sebelah doang. Kalau kita nyalain motornya, pertama dia masuk ke mode park, dimana motor nggak akan jalan kalau kita gas throttle-nya. Kalau udah siap jalan, tinggal pencet rem, bebas mau yang kiri atau yang kanan, dan huruf P akan berubah jadi speedometer. Di bawahnya ada indikator baterai, lalu di bawahnya lagi ada keterangan untuk voltase baterainya, lalu odometer atau total jarak tempuh dari awal pembelian, lalu trip meter atau jarak tempuh sesi itu dari kalian nyalain motornya sampai kalian matiin motornya. Untuk baterainya, dia menggunakan tipe SLA atau lebih dikenal sebagai aki kering dengan spek 72 volt 20 ampere hour. Dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak hingga 65 km. Posisinya ada di bawah bagasi, dan di sini kita juga bisa lihat bagasinya lumayan luas.
Lalu di sini juga ada MCB untuk memutuskan aliran listrik dari baterai ke mesin, sama seperti fungsi MCB di kotak listrik rumah. Untuk joknya selain empuk dan desainnya yang unik, bahan luarnya ini kayak sofa yang mewah gitu. Gue suka banget. Lalu di belakangnya ada bezel yang desainnya cukup unik. Di bagian kaki kita ada floorboard kayak di mobil. Kalau kalian gak suka ya bisa dilepas. Dan di sini juga ada footstep yang kita bisa buka dengan pencet bagian ini. Lalu kita bisa tutup dengan dorong ke dalam. uWinfly T5 dibekali dinamo dengan power 2000 watt yang pastinya bertenaga untuk tanjakan. Mampu menahan berat beban sampai 200 kg, cukup untuk 2 orang dewasa yang XL, dan bisa melaju dengan kecepatan maksimal 75 km per jam. Terakhir, untuk ban depan dan belakang sudah menggunakan ban tubeless dengan ukuran velg 12 in atau ring 12. Untuk rem depan dan belakang masing-masing sudah menggunakan disc brake atau rem cakram. Dan untuk sistem suspensi menggunakan teleskopik di depan, lalu dual shock absorber di belakang. Tapi menurut gue untuk suspensi depannya ini agak keras, kerasa banget kalau kena lubang. Oke, kayaknya gitu aja pembahasan singkat gue kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.